Selamat malam sobat-sobat Immanuel. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kalau kita masih dalam keadaan sehat, itu semua karena cinta dan kasih sayangnya Tuhan. Malam hari ini dalam program podcast Basa Basi Immanuel, saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh narasumber yang tidak asing lagi, yaitu Ketua Majelis Jemaat kita, Bapak Pendeta Abraham Ruben Persang. Malam Pak Dery. Oh ya, saya belum perkenalkan diri saya. Nama saya Dery Rondonuwu dari Komisi PPSDI. Baik, malam hari ini sebelum kita mulai, kita sama-sama bilang salam merah putih dulu, Pak. Oh, salam merah putih ya. Oke, karena gimana begini ya? ada kita barusan terbentuk kabinet merah putih. Oh, Ya. oke. Jadi salam merah putih juga begini atau? Iya, gini Pak. Oke, siap. Salam merah putih. Salam merah putih. Oh, oke. Iya. Pak Pendeta, bagaimana kabarnya? Oh, baik, Ya. baik. Terima kasih. Saya bilang Pak Dery. bagaimana kabarnya karena Pak Pendeta ini luar biasa staminanya. Beliau baru pulang dari Lawang, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita bisa lihat semangatnya beliau, kita bisa contoh karena ini juga sesuai dengan tema kita, bagimu negeri, ya. Jadi masih dalam kegembiraan berbangsa karena sebagai warga negara Indonesia maupun warga gereja, kita bersyukur untuk proses kesinambungan kepemimpinan nasional. Oleh karena itu tadi barusan saya bilang, mengapa saya bilang kita bisa mencontoh semangat dan stamina dari Pak Pendeta yang begitu kuat, walaupun beliau sudah terbang sana terbang sini, tapi masih mau memberi waktu untuk kita bersama-sama untuk dalam program podcast Basa Basi ini. Luar biasa ya Pak Pendeta. Nah, untuk mau lebih jelasnya, kita akan masuk ke segmen berikutnya nanti, ya. Ini baru segmen pertama, jadi sabar ya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Tunggu tetap di podcast Basa Basi Immanuel. Basana bahas ini. Selamat malam sobat-sobat Immanuel. Bersama saya Dery Rondonuwu dalam Selamat malam sobat-sobat Immanuel. Bersama saya dengan Dery Rondonuwu dalam program podcast Basa Basi Immanuel, Basana bahas ini di Immanuel. Bersama narasumber kita yang sudah nggak asing lagi tentunya, yaitu Ketua Majelis Jemaat kita, Bapak Pendeta Abraham Ruben Persang, MTH. Selamat malam Bapak. Ini malam ya Pak Dery? Iya. Oh, ya, selamat jumpa Pak Dery. Apa kabarnya Pak? Baik, puji Tuhan, Ya, baik. Puji Tuhan. Ya. Kenapa saya bilang begini? Karena Bapak baru pulang dari Lawang, begitu kuat staminanya, semangatnya, walaupun pelayanan di sana sini, tapi masih menyempatkan diri untuk memberi waktu bagi kami semua di sini dalam Tuhan, program acara podcast Basa Basi Immanuel. Basa Basi Immanuel, Basana bahas ini di Immanuel. Ya. Masih belajar ya Pak ya. Ya. Iya, jadi Pak, sebelum kita mulai, kita ucapkan dulu salam merah putih. Salam merah putih ya. Ya. 1, 2, 3. Salam merah putih. Ya. Kenapa itu Pak Dery? Kenapa saya bilang begitu? Karena ini masih dalam kegembiraan. Oh, oke. Kegembiraan berbangsa sebagai warga negara Indonesia, warga gereja, kita bersyukur untuk proses kesinambungan kepemimpinan nasional. Puji Tuhan ya. Iya. Dan ini juga Bapak juga jadi inspirasi kita. Semangatnya Bapak nggak pudar, sehingga tema pada malam hari ini yaitu bagimu negeri. Bagimu negeri. Setiap kita pun, baik warga Indonesia maupun warga gereja, bisa berkontribusi untuk negeri ini. Mau untuk lebih jelasnya, tunggu segmen berikutnya. Tetap di podcast Basa Basi Immanuel, bahas ini, bahasana di Immanuel. Kembali lagi di podcast Basa Basi Immanuel, bahasana bahas ini di Immanuel. Ya,
kita mau melanjutkan pembicaraan di awal tadi mengenai tema kita pada malam hari ini, yaitu Bagimu Negeri. Oh ya Pak, tapi sebelumnya kita mau mengucapkan selamat dulu untuk Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Ya. Sama seperti ini ya, kita punya foto sudah Oh iya. Prabowo dan Bapak Gibran. Iya. Kapan ditaruh Pak, barusan? Ketika dilantik langsung kita taruh. Iya. Bagus. Ini kantor IKN ya, bukan ya? Kantor Pak Pendeta ini. Oh, Iya. Baik. siapa tahu udah pindah ke Iya. IKN. Iya, iya. Kita ucapkan selamat dulu ya. Ya, selamat untuk Pak Bapak Prabowo Subianto, selamat. Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto dan Bapak Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Periode 2024-2029 ya Pak ya. Oh ya, terus terima kasih juga untuk Pak Jokowi yang sudah purna tugas. Oh Pak. ya. Ya, Iya. terima kasih untuk Bapak Jokowi dan Bapak Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin. Untuk pengabdiannya. Ya, ya, baik Pak. Untuk pertanyaan pertama, tentunya kita tahu bahwa perhelatan besar di negeri ini, yaitu pesta demokrasi sudah usai. Ya, namun dampaknya mungkin masih bisa kita rasakan hingga saat ini, di mana ada beberapa orang yang masih tapi saya mau tanya dulu Pak, jujur Pak, ini walaupun kita udah lewat ya Pak ya, tapi waktu itu Bapak pilihnya nomor berapa Pak? Nomor 5 ada nggak ya? Bapak saya tanya jujur Pak. Saya tanya jujur. Waktu itu Bapak, kalau saya tetap luber katanya kalau kan. saya kan udah lewat Pak. Kalau saya oke gas. Oh, gitu ya, Pak iya, Prabowo. Kalau saya agak susah nih Pak Dery, karena pendeta nih. Oh gitu ya. Karena kalau saya Emang ngomong nggak nanti boleh, Pak, bisa ya? berdampak ke yang lain. Nggak boleh ya Pak ya. Bukan nggak boleh, secara etika. Oke. Karena kan masih pemuka agama gitu ya. Kalau Baik. secara pribadi ya nggak masalah. Nanti saya ngomong, wah saya pilih ini, wah Pak Pendeta ngomong itu pilih, gitu. Tapi apakah GPIB terlihat jelas pilihan-pilihan itu Pak? Sebab bukan rahasia umum ketika saya ulang tahun GPIB yang lalu, ya Bapak Ibu mungkin Langsung merah ya. iya terlihat Merah. itu Sama seperti Istora ini, Senayan merah merah. juga nih. Iya. Apakah itu mencirikan untuk memilih paslon tertentu? Paslon. Kalau memang niat itu ada saya nggak tahu gitu ya. Kalau memang ada dikondisikan begitu saya nggak tahu gitu. Tapi kalau merah itu 75 tahun lalu ya mungkin karena semangat kali ya, bersyukur gitu. Tapi kalau ada semacam mengarah ke sana atau dibingkai ke sana saya tidak tahu. Gitu. Begitu ya Pak. Tapi Iya. saya melihat di pembicaraan di grup GPIB Pak, saya melihat ada agak sedikit arah ke Kayaknya Bapak lebih tahu. karena saya gabung di grup GPIB Pak. Oh iya. Jadi saya melihat wah kayak lebih arah ke condong ke paslon tertentu gitu Pak. Iya. Nah, berangkat dari situ makanya saya menanyakan kepada Bapak, apa setiap pendeta-pendeta mempunyai rahasia gitu, seperti yang Bapak bilang tadi, etika. Tapi di keluarga saya, keluarga pendeta juga Pak, mama mertua saya bilang katanya ini sudah gencar sekali menyuarakan paslon tertentu. Nah, tapi mama saya tetap ya gitulah Pak. Tetap tua mah ya. Iya. Jadi pertanyaan saya, menurut Bapak terkait suasana dan dampak waktu Pilpres, kira-kira ada nggak sih perbedaannya ketika mereka merasakan, tentu kalau saya atau ya kita lah ya yang menang gitu, nggak merasa dampaknya, ya tentu senang-senang aja, happy-happy aja. Tapi kalau yang kalah itu Pak, menurut pandangan Bapak sebagai rohaniwan, pendeta dalam hal ini, bagaimana melihat perbedaan pilihan dan perasaan ketika pilihannya menang atau kalah? Silakan Pak. Tapi ngomong-ngomong mesti kita tanya dulu nih, Iya Pak. support system kita nih, tim kita ini
pilih yang menang atau yang kalah nih. Yang di depan kita, Pak. Jangan sampai nanti mereka ternyata berbeda pilihan, ditutup tombolnya nanti. Enggak, yang saya mau bilang begini Pak Dery. Kalau kita masuk dalam politik, maka jangan pernah jatuh cinta. Karena kalau jatuh cinta nanti nggak bisa move on. Nah, yang namanya politik kan ada istilahnya semacam ungkapan yang mengatakan tidak ada lawan yang abadi, kawan yang abadi, yang ada kepentingan yang abadi. Jadi bisa saja dalam periode ini bisa jadi lawan, periode berikutnya bisa jadi kawan, itu politik. Nah, yang saya mau bilang bahwa kita bersyukur di Indonesia ini ternyata kita mempraktekkan itu gitu, berpolitik. Jadi kalau misalnya kita ingat beberapa periode sebelumnya misalnya gitu ya, ketika misalnya pada zaman presidennya Ibu Mega, kemudian presidennya Pak SBY gitu, kan kita lihat tuh tokoh-tokohnya itu aja kan tuh. Ada masanya sama-sama bergabung di sini, ada masanya berbeda gitu. Nah, yang susahnya kita masyarakat awam, kita belum pandai berpolitik, kita kagum kepada figur-figur tertentu. Nah, ketika kita kalah, di sana mereka udah baik-baikan, peluk-pelukan, kita yang di rumah masing-masing bahkan saudara mungkin berantem gitu. Nah, artinya yang saya mau bilang politik itu hak berpolitik itu kan hak kita semua. Nah, kita terus belajar untuk mengungkapkan, untuk memakai hak politik itu. Kalau misalnya kita merasa kecewa gitu ya, misalnya tadi Pak Dery tanya pilihan Pak Pendeta apa gitu, kemudian ternyata pilihan saya ternyata memang wah kalah gitu, terus saya masih merasa apa, ya bebas-bebas aja sih gitu, asal jangan itu kemudian mengganggu yang lain. Nah, yang saya mau bilang juga sekarang ini, mohon maaf ya Bapak Ibu Saudara sekalian, sobat-sobat Immanuel, kita perlu untuk bijak, khususnya percakapan-percakapan di sosial media yang kadang-kadang terlalu bebas gitu, terlalu bebas. Ketika saya perhatikan tuh di lalu lintas sosial media, orang tertentu misalnya, ya maksud saya penggiat-penggiat di sosial media ya, bukan warga jemaat kita, tapi penggiat-penggiat di sosial media yang pada periode tertentu wah sangat membela sekali, sekarang ternyata enggak gitu. Maksud saya pengaruh-pengaruh itu bisa saja mempengaruhi kita yang kebetulan misalnya satu pilihannya sama gitu. Nah, saya mengajak kita untuk politik itu akan terus dinamis. Bisa saja periode nanti 2029 Pak Dery berubah pilihan dan bisa saja kalah. Nah, kalau kita mau belajar yang namanya berpolitik, ya nggak perlu sampai sakit hati gitu. Ketika kita berpolitik dengan dewasa, maka ide itu diperdebatkan, didiskusikan, dan diwujudkan gitu. Jangan pakai narasi-narasi yang toksik, bahkan memprovokasi gitu. Karena ketika saya taruh gelas ini begini, Pak Dery bisa lihat dari sana, wah Pak harusnya dia punya pegangannya menghadap ke sana gitu. Saya bilang enggak, harusnya begini. Kan masing-masing boleh punya perspektif gitu kan. Dan itu hak kita semua gitu. Jadi ya kita ini negara yang besar, ketika kita pesta demokrasi memang sangat terasa gitu. Yang memang harus terus ditumbuhkan adalah bagaimana kita makin dewasa berpolitik. Tadi dua hal tuh. Yang pertama, tidak ada kawan dan lawan abadi, yang ada kepentingan abadi. Jadi jangan heran kalau misalnya pilihan kita atau orang-orang yang kita dukung pada kesempatan berikutnya malah berbeda dengan yang kita harapkan. Jangan kecewa. Nah, maka itu yang kedua tadi saya katakan di awal, jangan pernah jatuh cinta dengan politik. Karena kalau berpolitik itu jatuh cinta, susah move on-nya. Sementara orang-orang mereka yang kita pilih atau yang kalah atau yang apa, mereka udah berproses terus. Nah, kita nih yang masyarakat kebanyakan masih sakit hati. Nah, sayang gitu. Energi kita harusnya bisa menjadi energi yang positif gitu. Itu Pak Dery. Jadi jangan bucin lah ya istilahnya. Oh, bucin ya, istilahnya, bucin. betul. Ya bucinnya sama Tuhan aja ya Pak ya. Ya, karena
manusia mengecewakan, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin, amin. Terus poin yang kedua tadi, kedewasaan dalam berpolitik, Pak ya. Supaya ketika kita mau bernarasi atau menyuarakan pilihan kita baik di media sosial harus santun. Betul. Tapi kenyataannya kan enggak ya Pak ya. Betul. Banyak saya kadang suka gemes Pak. Aduh mau balas tapi jangan deh, biar Tuhan aja yang balas gitu. Karena pilihannya beda kan? Nah tadi betul Bapak bilang sudut pandang, dari sudut pandangnya kita berbeda. Tapi kan sudah kan satu, goalnya satu. Nah itu tadi Bapak udah bilang bahwa berbeda pilihan itu nggak apa-apa. Tapi bagaimana kedewasaan kita dalam berdemokrasi ya. Pilihan kita beda, tapi yang penting kita tetap. Tapi Pak, kan di grup saudara itu kan kadang suka itu Pak. Tapi untungnya di grup saudara, di grup keluarga saya satu suara bulat ya. Makanya nggak heran kemarin 58% Pak menang gede kan. Karena ada sumbangan suara dari situ ya. Ada suara dari keluarga saya juga Pak gitu. Mohon maaf ya yang di depan sana kalau yang di depan saya kalau beda. Tapi kan kita udah disatukan ya. Udah sama-sama gitu kan. Ya. Oke, baik. Jadi kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Nah, sikap kita Pak setelah kita mengetahui hasil pemilu, ketika hasil pilpres itu ditetapkan, nah saya pernah kejadian waktu saya 2014 Pak, saya 3 kali pilihan, saya selalu pilih 2014 Pak Prabowo, 2019 seperti yang Bapak bilang tadi tidak ada, karena saya sudah karena jatuh cinta sama kepemimpinan Jokowi, saya pindah 2019 ke Jokowi. Nah, tapi ternyata beliau merangkul semua elemen termasuk rivalnya Pak Prabowo. Sehingga ketika pemilihan yang baru ini dilaksanakan, saya pilih Pak Prabowo dan pilihan saya ternyata tidak salah. Nah, sikap kita sebagai warga gereja dalam menerima keputusan itu bagaimana? Karena banyak yang dari contohnya nggak usah jauh-jauh lah, di kalangan gereja kita aja, di jemaat kita ada yang masih nggak mau nerima Pak. Nah, mungkin Bapak bisa kasih penjelasan. Di negara yang sangat maju ya seperti di Amerika begitu ya, soal tidak terima hasil itu masih ada gitu. Artinya bukan hanya di Indonesia, tapi juga di negara yang sangat maju pun masih ada pihak-pihak yang tidak puas dan tidak terima gitu. Nah, bedanya dengan kita apa? Bedanya dengan kita adalah negara kita tuh sangat luas, kemudian penduduknya tuh sangat banyak, 280 juta sekarang. Nah, dari 280 juta itu ada sekian ratus juta yang pemilih. Kemudian kalau kita perhatikan juga negara kita ini kan tidak merata, dia punya infrastruktur. Artinya apa? Artinya itu berdampak kepada proses dari pemilihan itu dan juga berdampak kepada mekanisme pada waktu penghitungan suara. Jadi wajar ketika misalnya ada kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa, atau ada pihak-pihak lah di antara kita yang mengatakan wah ini hitungannya nggak jujur dan lain sebagainya. Wajar. Kenapa? Karena memang ada banyak varian yang bisa membuat kita ini nggak benar gitu. Nah, tapi pada sisi yang lain kita juga perlu untuk membebaskan diri kita dari kecurigaan-kecurigaan yang tidak perlu gitu. Maksudnya Pak? Kan ada istilah kemarin itu kan adalah terstruktur, sistematis dan masif gitu kayak gitu ya. Nah, yang saya mau bilang begini, kalau kita boleh jujur bahwa kita ada semacam dari mulai 98 tahun 98 reformasi, lalu kemudian kita punya pemilihan itu menjadi pemilihan langsung, itu memang tidak mudah gitu. Tidak mudah dalam artian apa? Mohon maaf nih, sampai dengan pemilihan umum 2000 Pilpres ya 2024 ya, Februari 24 itu, bahwa masih banyak pemilih-pemilih yang tidak rasional. Maksud saya gini, ketika saya nih sebagai kontestan gitu ya,
salah satu calon, saya datang ke Pak Dery ini ya, saya bantu sekian rupiah, saya bantu sekian karung, saya bantu sekian ini. Walaupun dia tahu nih bahwa misalnya Pak Dery tahu bahwa saya baru kali ini baik-baik gitu, sebelumnya nggak baik, ya bisa pilih juga gitu. Artinya gini, ternyata di masyarakat kita itu ada kondisi yang memang sekelompok masyarakat mengatakan begini, ya udahlah, yang penting gue dapat bantuan gitu. Soal dia terpilih atau enggak, yang penting gue dapat bantuan. Tapi ada juga yang lebih cerdik lagi, dia ambil tapi dia nggak pilih gitu. Jadi memang kita punya kehidupan masyarakat ini, termasuk kita di dalamnya, ini memang sangat kompleks. Nah, mohon maaf, saya mengutip beberapa pakar mengatakan bahwa yang kompleks inilah yang kemudian dimanfaatkan. Lalu ketika sampai di hasilnya, kemudian pihak yang katakanlah yang kalah begitu mengatakan ini nih, kan ada situasi ini yang bisa dimanfaatkan. Tapi kalau tadi saya katakan kalau boleh jujur melihat periode yang lalu, mungkin yang saat ini kalah pada waktu yang lalu dia menang, terus pihak yang dikalahkan juga mengatakan ini nih ada yang nggak jujur gitu. Artinya ada situasi yang besar yang memang sampai dengan tahun 2024 masih banyak peluang-peluang itu gitu. Nah, itu yang menyebabkan ada beberapa kelompok, beberapa pihak yang mengatakan kami tidak bisa terima gitu. Tapi saya mau ngajak kita sebagai pribadi, sebagai warga negara dan sebagai sebagai warga gereja, ya kita melihat bahwa pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin dengan berbagai, dan mungkin di antara kita khususnya kita di Manuel misalnya ya, seingat saya kita sempat menggeser hari persiapan atau apa begitu karena beberapa dari kita ada yang terlibat sebagai KPPS lah atau apa gitu ya. Betul. Artinya apa? Artinya sebenarnya proses itu di dalamnya ada banyak kita yang terlibat di dalamnya. Nah, ketika hasil itu ditetapkan, maka sebenarnya kita yang tahu atau kita hanya sebagai pemilih, maka semestinya kita belajar untuk legowo gitu. Apakah pilihan saya menang atau kalah, ya kita legowo gitu. Bahwa inilah proses. Kan nggak bisa ketika saya katakan ini pilihan saya ini favorit, pilihan saya hebat, pilihan saya gini. Tapi kalau suara rakyat katakan tidak, atau bukan suara rakyat lah, suara kebanyakan orang mengatakan tidak memilih situ, ya mau bikin apa? Kadang-kadang kan kita cuma melihat dari katakanlah misalnya satu sudut saja. Orang ini populer, orang ini apa gitu. Atau misalnya partainya Pak Dery partai yang besar, pasti menang. Belum tentu juga. Karena kebanyakan kita punya pemilih itu masih tidak rasional gitu. Nah, ketika itu sudah menjadi sebuah keputusan ketetapan, maka kita melihat bahwa negara kita melalui lembaga KPU itu sudah berusaha semaksimal mungkin gitu. Ya tentunya masih banyak perbaikan gitu ya. Jadi ketika ditetapkan hasil Pilpres ini, maka kita melihat bahwa ini adalah sebuah proses yang panjang gitu. Dengan berbagai kekurangan-kekurangan di sana sini, tapi ada sistem, ada proses yang memang udah dilalui. Jadi bukan asal-asalan gitu. Dan biayanya besar juga. Sehingga ketika kita menerima hasil Pilpres ini, maka inilah yang maksimal yang kita bisa dapat hari ini. Nanti 2029 harusnya sih lebih baik lagi. Segala kekurangan, ruang-ruang yang kosong yang bisa dimanfaatkan itu ditutup begitu. Seharusnya begitu. Dan jangan kita lupa bahwa kita masih bergumul dengan yang namanya bahaya laten korupsi. Kenapa saya bilang bahaya laten korupsi? Mohon maaf bahwa godaan korupsi itu kan sudah merambah ke semua lapisan gitu. Nah, ini juga yang menjadi perhatian kita gitu. Kira-kira begitu Pak Dery. Wah, luar biasa Pak Pendeta ini punya pandangan seperti bukan seorang rohaniwan, tapi seorang dari pemerintahan. Oh gitu ya? Iya. Jadi pakar-pakar. Iya. Tadi Bapak katakan ada satu kata legowo. Saya jadi ingat Pilpres di Amerika ketika Donald Trump kalah, fansnya itu, pendukungnya itu nyerang gedung Capitol ya Pak. Ya, betul. Nah, jadi itu berarti mengindikasikan bahwa demokrasi di kita masih lebih unggul secara tidak langsung, walaupun
seperti yang tadi Bapak katakan tidak rasional ketika pilihannya kalah, cuma memang secara masif mereka bergerak di media sosial, menyerang, mungkin serangannya lebih ke arah kalau saya lihat ya Pak Jokowi, karena ya itu istilahnya melegalkan anaknya gitu untuk bertarung dalam kompetisi, memuluskan anaknya. Jadi kalau menurut saya berarti demokrasi kita masih lebih unggul karena kita nggak separah di Amerika yang katanya demokrasinya jauh lebih dewasa daripada kita, tapi pada kenyataannya justru mereka berkelahi, Pak. Pak Dery, kalau boleh saya tambahkan begini, dalam beberapa kesempatan ya, kesempatan seminar atau apa begitu, ketika kita masuk ke 2020 pasca COVID, maka diakui Indonesia itu adalah salah satu negara besar yang bisa survive. Sementara negara-negara besar yang lain itu kolaps gitu, bahkan kemudian terpecah. Contoh misalnya Uni Soviet itu udah nggak ada lagi Uni Soviet, yang ada Rusia dengan negara-negara pecahannya itu gitu. Kemudian termasuk Amerika misalnya, yang tadi Pak Dery katakan ada sekelompok orang yang masuk dan merusak Capitol itu, gedung Capitol itu, gedung parlemen itu sekian ratus tahun tuh baru terjadi, gitu. Itu artinya apa? Itu berarti ada kemunduran dalam mereka berpolitik kan begitu. Yang saya mau katakan juga bahwa Indonesia di dunia ini menjadi salah satu negara besar yang masih bisa bertahan. Nah, di dunia kita yang di era informasi, kemudian di era yang teknologi itu canggih, ada istilah yang disebut dengan proxy war. Nah, proxy war itu tidak head to head. Saya dengan Pak Dery berhadapan, enggak, tapi saya bisa pakai dengan cara yang lain, melalui pihak lain, lalu saya menyerang Pak Dery. Nih, saya mau katakan pertama, Indonesia negara besar, negara kaya, yang dalam tanda petik dan itu disebut oleh banyak pakar, kita tuh incaran dari bangsa-bangsa lain, gitu. Nah, ketika kita jadi incaran, bagaimana yang kira-kira sensitif, yang kira-kira bisa membuat Indonesia katakanlah terganggu. Salah satunya adalah peristiwa Pilpres kemarin. Jadi ketika misalnya kita gontok-gontokan, ada istilahnya kan buzzer dan lain sebagainya, jangan salah, itu bisa saja bukan orang Indonesia yang buat itu gitu. Dengan tujuan apa? Supaya misalnya ini pemilihan kacau, kemudian katakanlah kontestan calon-calon yang memang punya ide bagus, lalu kemudian nasionalisme tinggi, lalu dianggap ini ancaman buat orang lain kan gitu. Lalu mereka gunakan tangan-tangan yang lain gitu. Sehingga akhirnya seolah-olah ini kacau, ini nggak benar dan lain sebagainya. Nah, itu yang menurut saya kita, khususnya kita nih di lingkup gereja gitu, kita harus makin bijak dan dewasa. Kita juga harus biasakan jemaat untuk bukan hanya melek digital tapi juga dewasa, sehingga setiap informasi itu disaring dulu. Sekarang kan dengan aplikasi-aplikasi itu kan kita bisa cek, misalnya cek fakta, ini benar nggak foto ini benar nggak berita ini gitu. Sehingga apa? Sehingga kita nggak langsung meneruskan, oh ini berita nggak benar, kita bisa meluruskan. Nah, hal-hal seperti itu sangat sensitif. Kalau kita ingat kemarin ya, ketika kita Pilpres gitu, wah semua berita itu kan dibuat sedemikian rupa gitu, bisa yang hitam menjadi putih dan sebaliknya kan gitu. Nah, artinya disinilah yang menjadi penting bahwa kalau Pak Dery katakan berdemokrasi kita itu lebih santun, lebih dewasa, saya pikir iya. Karena belum lama kan kalau kita ingat terjadi juga beberapa kerusuhan sosial kan di negara-negara Eropa gitu. Itu kan mengerikan. Kenapa? Karena mereka selama ini kan jadi panutan. Orang Eropa, orang Amerika itu jadi panutan buat Afrika dan Asia. Tapi ternyata sekarang enggak. Mereka malah kemunduran. Alasan mereka katanya, oh udah makin banyak, makin heterogen, udah banyak imigran segala macam. Ya boleh aja alasan itu. Tapi kalau sistem itu dibangun dengan baik, harusnya enggak gitu. Nah,
Nah kita yang menjadi sumbangsi kita harusnya ketika kita berdemokrasi, maka kita bukan hanya menggunakan hak pilih, hak politik kita, tapi kita gunakan dengan benar dan dewasa. Supaya apa? Kita bisa menjadi pemilih, kita menjadi seorang anggota warga negara yang memang bertanggung jawab dengan baik gitu. Jadi bukan karena provokasi, bukan karena pengaruh, bukan karena perangkap-perangkap orang lain, tapi saya tahu, saya punya tanggung jawab nih. Suara saya walaupun satu dari sekian ratus juta penduduk Indonesia, ini berpengaruh gitu. Nah kesadaran itu dan juga pembelajaran politik itu penting. Makanya gereja jangan anti atau alergi ketika bicara politik. Gereja malah mestinya juga memberikan ruang, khususnya di bidang germasa gitu ya, ruang untuk jemaat makin terbuka wawasannya, oh berpolitik seperti ini gitu. Sehingga bukan kita bicara soal perbedaan pilihan, tapi bicara soal visi dan cita-cita bangsa ini apa gitu. Terus melihat Indonesia itu seperti apa gitu. Tadi Pak Dery katakan, ya saya dari sana sini, betul bahwa saya menggunakan waktu cuti saya di bulan Juni itu di beberapa daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, itu berkendaraan, bawa mobil gitu dengan istri. Terus kita lihat tuh jemaat-jemaat, kita lihat potensi-potensi daerah gitu kan, itu di Jawa. Oh, itu sama kayak waktu kampanye gitu Pak, kayak kampanye pilpres gitu enggak? Enggak, cuma tanya doang. Ini bukan kampanye nih, ini sowan gitu, sowan. Oh, jadi beda ya, Pak, silaturahmi. Karena ada percakapan sederhana saya dengan istri begini, kan tahun 2024 ini saya usia 53 tahun. Pendeta GPIB itu kan bukan cuti, emeritus, purna tugas itu 65. Berarti kan masih ada 12 tahun. Iya. Tuhan sayang sampai 65 lebih, begitu saya diberi usia, berarti di 65 itu pensiun, berarti 12 tahun. Iya. 12 tahun kalau hitungan periode, di Immanuel katakanlah 1 atau 2 tahun lagi. Ya kan, satu periode itu berarti kan masih ada 10 tahun. Betul. 10 tahun katakanlah dua jemaat lagi, atau paling banyak 3. Itu artinya kalau Immanuel sekarang ini jemaat yang ke-9, kalau masih ada 3 berarti 12 jemaat. GPIB punya 300, hari ini udah 350. Masa sebagai pendeta GPIB cuman kenal 12 jemaat itu. Nah makanya istri bilang, mumpung lagi cuti besar nih, gunakan kesempatan untuk lihat-lihat jemaat-jemaat kecil gitu. Tapi waktu keluarga Bapak tersita dong, habis. Oh enggak, maksudnya diaturnya ya memang kita rencanakan dipadatkan dalam 1 minggu gitu. Kan yang sebelumnya di Juni, lalu di September kemarin 1 minggu juga di Kalimantan Barat. Yang saya mau cerita itu bahwa ketika ada kesempatan itu makin melihat gitu betapa pertama Indonesia itu kaya, sangat kaya. Kemudian juga ya beragam gitu. Ya tidak heran kalau dibilang oleh pakar-pakar bahwa Indonesia ini juga salah satu incaran dari bangsa-bangsa. Kita punya sumber daya alam yang sangat banyak. Di Kalimantan itu soal tambang tuh banyak banget gitu. Terus di Sulawesi, di Jawa, wah banyak banget gitu. Makanya kan Kus Plus bilang kan taruh kayu pun itu langsung tumbuh kan gitu. Tapi Pak mau tanya nih, tadi barusan Bapak bilang katanya kita nggak boleh alergi untuk berbicara politik di gereja. Tapi kita kan nggak boleh di dalam gereja itu nggak boleh ada unsur berpolitik. Nah, contoh kayak takutnya ya Pak ya. Jadi harusnya nuansanya rohani jadi ketularan tuh kayak contoh ya kayak pemilihan majelis atau pemilihan. Pernah ya kampanye? Maksudnya terkait yang tadi Bapak bilang kita nggak boleh nggak boleh alergi politik. Tapi bukankah tadi Bapak sendiri bilang ada etika sebagai pendeta supaya tidak berpolitik di dalam gereja. Nah itu gimana Pak? Maksudnya saya masih jadi gini, supaya bisa dijelaskan. Jadi kita perlu menjelaskan, memberi kesempatan warga jemaat dari intergenerasi itu belajar tentang politik, bahwa negara kita itu negara republik. Apa bedanya negara republik dengan negara kerajaan? Itu perlu dijelaskan. Terus kemudian apa itu yang namanya pemilihan umum? Itu perlu dijelaskan gitu. Sebatas itu gitu. Terus kita kasih tahu juga bahwa ada nih orang berpolitik dengan tujuan untuk kekuasaan, ada orang berpolitik untuk pengabdian dan lain sebagainya. Kita kasih tahu
Oke. Tunjukkan tokoh-tokohnya misalnya ada Nelson Mandela yang Iya, iya. 27 tahun di penjara demi memperjuangkan itu kan juga politik juga gitu. Terus kemudian siapa lagi gitu. Nah, terus kita kasih tahu juga misalnya ada sebenarnya bukan hanya di negara kita ya, tapi di Alkitab juga banyak tuh. Oh iya. Bagaimana Perjanjian lama ya Pak? perjanjian lama khususnya Ya. kan keturunannya Daud, kemudian keturunannya dari orang-orang di Israel Utara gitu berpolitik menjatuhkan, membunuh dan lain sebagainya. Kita harus baca itu dengan baik. Untuk apa? Untuk yang pertama ketika kita menggunakan hak politik kita, maka kita gunakan dengan tepat gitu. Kemudian yang kedua ya sebenarnya saya setuju yang Pak Dery katakan, mestinya ketika kita belajar berpolitik, maka harusnya itu nggak diterapkan di dalam tugas tanggung jawab kepelayanan, enggak. Kepelayanan itu kan panggilan dan pengutusan. Memang bentuknya adalah secara batin kita menjawab panggilan Tuhan. Secara lahirnya kalau untuk kami yang pendeta itu sekolah STT segala macam, vikaris. Kalau yang penatua diaken ada proses pemilihan. Nah pada waktu pemilihan itu mestinya bukan kita berkampanye. Yang tadinya tidak baik terus jadi pura-pura baik, shalom, kemudian menyapa di WA. Terus ada lobby-lobby Pak. Ada lobby lagi gitu. Jangan. Kenapa? Karena akan kelihatan buahnya kok gitu. Kalau dibentuk dengan ditumbuhkan dengan tumbuh yang tidak benar, ya buahnya juga tidak benar gitu. Dan kita kan GPIB sudah punya prinsip jelas tuh, yang namanya presbiter itu adalah pemimpin pelayan dan pelayan pemimpin gitu. Jadi pemimpin yang melayani dan juga sebagai pelayan yang memimpin juga gitu. Itu melekat tuh. Jadi nggak bisa dilepas gitu. Nah karena itu tidak tepat, walaupun mohon maaf ya, walaupun masih banyak ditemukan gitu ya. Tidak tepat kalau dalam pemilihan diaken penatua, ya, khususnya diaken penatua lah, ada suasana politik gitu, saling mempengaruhi, bahkan ada kampanye hitam. Dulu Pak Dery itu pernah punya kasus dulu misalnya gitu kan, sehingga orang yang dengerin wah jangan pilih dia gitu. Padahal saya ajak kita untuk lebih luas lagi, konsep GPIB adalah bahwa konsepnya ketika ada seorang punya masalah itu digembalakan. Penggembalaan itu selesai, berarti sudah selesai. Jadi, nah ini kan berarti bicara soal belajar kan. Maka itu menjadi warga gereja, menjadi warga negara itu harus dewasa. Bukan soal usianya, tapi soal pengertian pemahamannya gitu. Wah, luar biasa ya Pak Pendeta ini, apalagi pakai bajunya putih. Jangan-jangan baru habis pelantikan wamen jangan-jangan Pak ya. Utusan khusus. Utusan khusus ya Pak. Iya, iya. Ya, jadi Sobat Immanuel, kita juga sudah menyaksikan tentunya, Pak Pendeta menyaksikan kemarin Bapak Presiden, Wakil Presiden yang baru dilantik. Nah, pertanyaannya, bagaimana sikap kita sebagai warga gereja atau warga Indonesia dari pelantikan tersebut? Tapi ngomong-ngomong, Bapak nonton nggak? Oh, saya ikuti. Ikutin? Saya ikuti. Jadi posisi saya hari Minggu itu ada di Lawang, Ya. berproses di ibadah pengutusannya vikaris-vikaris Ya. GPIB yang ada 60 orang gitu ya, dan mentor. Tapi saya ikuti. Kayak itu kan bisa diikuti live streaming juga gitu ya, bisa diikuti siarannya gitu. Saya ikuti sampai malam. Ketika mengikuti Pak Jokowi punah tugas lalu kemudian kembali ke Solo. Jadi saya ikuti prosesnya gitu. Nah, pertanyaan saya, sikap dan tindakan kita ya ketika presiden dan wakil presiden terpilih dilantik, sumbangsi kita apa nih sebagai warga gereja termasuk warga Indonesia melihat ya salah satu bagi saya event bersejarah gitu Pak. Ya, yang pertama walaupun hari Minggu itu saya ada di Lawang gitu ya, tapi kan Sabtunya saya masih di sini, masih melihat bagaimana persiapan panggung-panggung hiburan itu. Oh iya banyak gitu ya Pak. Dari, ada beberapa titik ya, ada beberapa titik. Tapi untungnya nggak mengganggu pelayanan sekitar kita sini, nggak seperti ya, waktu nggak seperti ya HUT TNI. ya. Nah dari situ aja saya udah merasa ada suasana yang berbeda gitu ya. Terus melihat juga persiapan di istana gitu.
Nah kemudian ketika di Lawang mengikuti itu lewat internet, lewat live streaming segala macam, wah yang pertama pasti bangga gitu. Bangganya apa? Bangganya hari-hari ini kalau kita lihat di beberapa negara begitu, apalagi di Amerika Latin ya, di Amerika Latin dan juga di Asia, ada pemimpin yang baru terpilih tiba-tiba ditembak gitu, mati gitu ya, ada yang seperti itu. Nah, ya saya bangga kenapa? Karena pemilihan presiden tahun ini, lalu kemudian suksesinya, proses transisinya itu bisa dibilang ya bagus gitu. Mulus Malah ya Pak ya? mulus, kemudian terhormat gitu. Antara yang digantikan gitu ya, dengan menggantikan itu betul-betul memberi tempat kehormatan bagi yang sudah tidak menjabat dan yang menjabat. Syukurnya di dunia kita digital sekarang ini kan, ketika peristiwa itu sudah selesai, lalu kemudian ada cuplikan-cuplikan, dan Indonesia kan sangat kreatif tuh soal digital. Saya lihat di beberapa aplikasi itu, apakah X atau di Instagram gitu, ada beberapa cuplikan, atau di TikTok misalnya gitu ya. Di situ ditunjukkan misalnya ketika Bapak Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-8 itu pidato gitu. Nah, jadi ada tekanan-tekanan tertentu nah itu Pak, misalnya gitu. mau potong sebentar ya Pak. Bapak nonton pidatonya kan Pak. Kita lihat bagaimana Pak Presiden Prabowo saat itu mengucapkan setiap nama-nama kepala negara dengan saya bilang sama istri saya, ingatannya luar biasa kuat. Tapi istri saya bilang itu pakai teleprompter. Tapi walaupun pakai teleprompter nggak mudah, susah juga karena dia kan bergerak terus Pak. Ya. Patut kita akui bahwa memang saya aja masih kacamata, beliau nggak pakai kacamata Pak. Jadi pidatonya juga luar biasa. Nah, mumpung Bapak lagi pas di pidato, menurut Bapak gimana pidatonya Pak Prabowo? Wah, menurut saya nih Pak, berapi-api. Wah, mantap. Kalau saya walaupun nggak secara utuh, karena saat itu saya sedang jadi ada pergi pelayanan, jadi saya pergi meninggalkan, jadi setengah, baru saya nonton ulang lagi, baru setengah lagi, jadi nggak secara utuh. Kalau Bapak melihatnya pidatonya Pak Prabowo itu gimana Pak? Jadi setiap pemimpin itu ada genrenya. Oke, militer nih ya Pak. Ya, ada genrenya, maksudnya gini, mungkin saya genrenya musik dangdut, Pak Dery mungkin genrenya jazz, masing-masing punya gitu. Nah buat kita yang melihat, yang mengikuti atau menjadi rakyatnya atau menjadi yang dipimpin, ya mestinya kita tidak mematok, wah harus begini gitu. Kalau kita bandingkan dengan Bapak Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7, dengan Pak Jokowi kan beda tuh. Kalau beliau kan ya bagaimana kan gitu. Tapi kalau Pak Prabowo kan harus gimana kan gitu kan, beda kan. Iya. Nah terus kalau kita bicara sebelumnya misalnya Pak SBY, itu lain lagi, tertata rapi kata-katanya, sangat rapi gitu. Terus sebelumnya lagi Ibu Mega, wah itu berapi-api juga gitu. Nah maksud saya setiap orang tuh punya style gitu. Kita sadar benar bahwa Pak Prabowo ini komandan, dia di lapangan Jenderal tempur, operasional, Pak ya jadi bukan jenderal belakang meja gitu. Jadi ya kelihatan lah dia punya gayanya gitu ya. Tapi itu tadi bahwa saya mau bilang dengan segala kelebihan dan keberadaan mereka masing-masing, bahwa presiden-presiden yang pernah dari mulai Bapak Presiden Soekarno sampai hari ini Bapak Presiden Prabowo Subianto itu orang-orang terbaik gitu, orang-orang terbaik. Pak Soekarno itu diakui oleh para pemimpin dunia gitu kan, orang-orang terbaik. Pak Habibie juga, Pak Soeharto juga gitu ya, artinya mereka orang-orang terbaik gitu. Nah sekarang Pak Prabowo juga orang terbaik gitu. Jadi mereka punya ini. Nah yang menjadi penting adalah yang tadi saya mau bilang, bahwa saya melihat gitu ya, browsing di beberapa sosial media itu, yang saya mau katakan begini, ternyata ada orang yang jeli gitu. Jelinya apa? Misalnya ketika Bapak Prabowo menyebut nama-nama, ya kan, presiden-presiden itu, kemudian beliau memberikan ulasan singkat, pemimpin ini bikin begini, itu kan luar biasa.
Maksud saya apa? Maksud saya tidak sedikit orang yang menang terjerumus kepada kesombongan, sehingga kemudian merasakan ini saya. Nah, Pak Presiden Prabowo kemarin waktu pidatonya di hadapan para wakil rakyat, dia apresiasi tuh presiden-presiden sebelumnya gitu, dia hormati. Dan menurut saya itu ada hal yang baik gitu ya. Di awal dia memimpin, dia mengapresiasi pemimpin sebelumnya gitu. Lalu yang tadi saya bilang ada cuplikan-cuplikan itu, saya lihat juga salah satunya juga yang menarik buat saya adalah ketika Presiden Prabowo Subianto selesai mengucapkan sumpahnya, Pak Jokowi dia lepaskan pinnya gitu. Jadi dia nggak tunggu protokol. Artinya apa? Dia punya kesadaran. Sebenarnya kalau dia tunggu gitu ya. Itu viral tuh Pak. Iya. Itu viral. Iya. Banyak yang sedih katanya. Artinya kalau dia tunggu protokolnya bisa aja kan nanti protokol ingatkan gini. Tapi kan dia dengan kesadaran gitu. Nah ini kan juga kita lihat, maksud saya setiap pemimpin itu punya lebih dan kurangnya, tapi mari kita lihat yang lebihnya apa gitu loh. Keteladanan apa yang mereka berikan gitu. Jadi pada proses itu ada banyak hal yang kita bisa belajar gitu. Lalu kemudian ketika Pak Prabowo sudah jadi presiden, dilantik presiden, kemudian mereka mau berjalan, Pak Joko Widodo sudah tidak pakai PIN, tetap Pak Prabowo persilahkan dia maju duluan. Adabnya luar biasa Pak. Nah, itu sebenarnya yang menjadi nilai lebih dari kita orang Timur, bahwa kita punya kearifan lokal, kita punya kesantunan, dan itu nilainya luhur sekali. Maksud saya gini, demokrasi dan lain sebagainya itu kan sebenarnya kalau kita ikuti dia punya sejarahnya itu kan produk dari Barat kan gitu. Tapi bukan berarti itu salah, enggak. Maksud saya demokrasi yang memang kita adopt itu mestinya akan menjadi mulia, berderajat ketika kita lengkapi dengan nilai luhur Indonesia gitu. Kan kita nyaman ketika lihat presiden, mohon maaf ya saya mau bilang, ketika pergantian ini pelantikan, presiden yang digantikan ada duduk di situ dengan tenang, dengan senyum, dengan damai, lalu prosesnya saling menghormati, bahkan presiden yang sudah dilantik pun dia rela ngantar sampai ke Halim. Itu kan kita dapat pelajaran banyak gitu. Nah itu yang menurut saya patut kita syukuri gitu. Jadi apa ya yang saya mau bilang juga bahwa kita itu tadi perlu bijak, perlu dewasa ketika kita membaca komen-komen di apa namanya di sosial media gitu. Kadang-kadang komen-komennya itu bukannya provokatif, tapi juga bisa menyesatkan dan tidak mendidik gitu, tidak mendidik. Saya juga lihat misalnya ada di sosial media itu di TikTok kah atau di apa, ketika menggantikan ini gitu. Oh ya. Ada di sekolah atau di apa gitu ya, di instansi tertentu di beberapa daerah, ketika menggantikan mereka hormat dulu. Bagus dong itu Pak. Baru kemudian mereka turunkan, terus mereka hormat lagi. Menurut saya itu kan tidak ada perintah, tidak ada komando, tapi mereka belajar untuk menghormati. Kenapa? Karena mereka tahu sebatas yang mereka pahami bahwa pemimpin atau presiden yang sudah selesai tugas ini, purna tugas ini, ada jasanya. Menurut Pak Dery, jasanya Pak Jokowi ada 100 hal, menurut saya mungkin cuma 10. Tapi kita belajar bahwa kita menghargai pemimpin kita. Menurut Pak Dery, Pak Prabowo belum bikin apa-apa, malah mungkin banyak traumanya di masa lalu. Menurut saya enggak. Nah ini perbedaan-perbedaan begini kan harusnya dihargai satu dengan yang lain gitu. Nah itu makanya ketika kita melihat hasil Pilpres kemudian dilantik, ini sebuah proses. Nah harusnya kita rakyat juga mengikuti itu. Malah sekarang saya baca di beberapa komen di apa namanya di sosial media katakan, wah lihat aja tuh nggak bisa kerja apa segala macam. Ada lagi, tidak akan pernah berhenti. Kenapa? Karena ya kita ada di era demokrasi, orang bebas bicara dan lain sebagainya. Tetapi buat kita, saya menghimbau buat kita, saya dan Pak Dery dan semua Sobat Immanuel, kita mestinya dewasa gitu ya. Tidak ikut-ikutan, kita cerna dengan baik, lalu kita pahami dengan baik, terus kita perluas wawasan kita gitu. Jadi jangan ikut-ikutan, mohon maaf Bapak Ibu ya, itu kan ada yang namanya rekam digital, jejak digital. Kemudian kalaupun jejak digital tidak ada, kita juga tahu bahwa kita punya tanggung jawab pada Tuhan.
Jadi nggak perlu kita, kalau memang kita nggak yakin, belum cukup data yang ada, nggak perlu kita ikut-ikutan menghujat gitu. Misalnya ada di netizen menghujat Pak Dery habis-habisan gitu, terus saya ikut-ikutan, nggak perlu gitu. Malah harusnya kita bijak bersosial media itu ya kita tahu betul apa nih, sehingga saya bisa bilang media sosial kita itu adalah sarana pemberitaan Injil harusnya gitu. Jadi di situ kita nyatakan apa yang sebaiknya, apa yang bagus gitu. Jadi itu sumbangsi yang harus kita lakukan sebagai warga gereja dan warga negara. Karena gini Pak, beliau mengatakan selalu, apalagi di pidatonya Bapak kalau dengar ya, selalu berkali-kali berulang-ulang, saya akan menjadi presiden seluruh rakyat Indonesia yang tidak memilih saya, yang tidak menyukai saya. Nah, itu selalu beliau ungkapkan berulang-ulang. Itu artinya ya beliau merangkul semua elemen, semua rakyat. Nah, pertanyaannya itulah bagaimana sikap kita, tindakan kita, sumbangsi kita sebagai warga gereja, warga negara. Walaupun tadi Bapak sudah sedikit demi sedikit ya sudah masukin tuh. Betul. Ya jangan menghujat, bermedia sosial secara bijak. Gimana Pak? Kalau ini pertanyaan diajukan ke Pak Dery, kan Pak Dery akan dengan gegap gempita, semangat, karena pilihannya menang kan? Betul. tapi waktu saya kalah 2014, saya tetap menganggap Presiden Jokowi adalah presiden saya juga, karena ya sudahlah kalah legowo gitu Pak. Dan bagaimana tentunya siapapun presidennya waktu itu saya berpikiran ya udah ginilah, saya toh kehidupan saya sebagai guru honorer ya jadi ketahuan deh. Ya tetap menjalani seperti itu. Yang penting bagaimana memberi yang terbaik, nggak harus ya sederhananya. Kalau saya di tempat publik ya buang sampah nggak, saya selalu saya punya nggak pernah saya langsung buang gitu, saya selalu kantongin. Bukannya mau ngikut-ikutin negara Jepang Pak, tapi selalu saya kantongin sampahnya, jadi nggak pernah. Ini saya baru kemukakan di podcast ini lah, saya kasih tahu nih bahwa saya kalau komitmen ya. Iya, salah satu sederhana, walaupun memang orang banyak sampah di sekeliling kita, tapi kalau saya habis makan permen, kue, saya selalu kantongin sampah. Nanti kalau ada sampah saya baru masukin ke tempat sampah. Itu salah bukti warga negara sumbangsi, walaupun sederhana tapi itulah yang bisa saya lakukan. Nah, dalam konteks digital Pak Dery, saya mau bilang apa yang Pak Dery lakukan itu juga bisa dilakukan, bahwa di gadget kita, di sosial media kita itu jangan ambil sampah dan jangan buang sampah. Ya kan? Kan banyak tuh komen-komen yang sampah sebenarnya. Betul. Jangan kita ambil, terus kita bagikan lagi buat yang lain. Itu sering terjadi tuh Pak ya? Oh banyak. Contohnya Pak? Contohnya? Oh nggak usah. Pak Dery suka mancing-mancing nih. Gak apa-apa Pak, biar tahu kita semua. Jangan, nanti abis ini saya punya sosial media diserang gitu. Oke. Nggak, yang saya mau bilang, karena kita ada di dunia digital gitu kan, kita semua bisa nih, dari anak-anak sampai dengan lansia, FB bisa komen ini komen itu. Tapi sebagai pribadi, sebagai gereja, mestinya kita tahu bahwa apapun yang kita lakukan itu kita pertanggungjawabkan. Nah, dalam konteks kita mau memberikan sumbangsi, salah satunya adalah itu, bagaimana kita meramaikan, memenuhi ruang digital kita itu dengan segala sesuatu yang membangun, segala sesuatu yang membuat orang termotivasi, segala sesuatu yang membuat orang semakin rukun dan lain sebagainya. Idealnya kan begitu Pak, tapi kenyataannya. Nah, maka itu podcast ini penting, gitu. Makanya podcast ini penting untuk mengingatkan. Viewernya banyak Pak. Iya, kan gitu. Maksudnya gini, kita kan nggak perlu saya berubah profesi atau Pak Dery berubah posisi, kecuali kalau dipilih Pak Prabowo gitu ya jadi utusan khusus, itu kita nggak bisa nolak gitu kan. Tapi kita nggak perlu berubah profesi. Sekarang yang ada kita lakukan ya kita lakukan gitu. Misalnya Pak Dery punya komitmen sumbangsinya tidak buang sampah sembarangan gitu. Nah, kalau saya bawa itu dalam konteks digital untuk Gen Z gitu yang sangat akrab dengan digital, itu kan bisa diterapkan, jangan ambil sampah dan jangan buang sampah digital di ruang-ruang digital kita. Justru kita ambil sampah lalu kita ganti menjadi makanan yang bergizi misalnya, kan seperti itu. Nah, kemudian jadikan juga misalnya ruang-ruang digital itu ruang kesaksian, ruang untuk kita saling menopang. Contoh misalnya
Kemarin Ibu Pendeta kasih lihat ke saya, ini beneran nggak ya ada di salah satu TikTok misalnya, menjadi volunteer di Indonesia Timur gitu. Nah, terus saya cek, browsing yayasannya apa segala macam, oh ternyata betul. Terus saya bilang, ini betul yayasan ini. Ini mereka minta untuk volunteer 2025 bulan Februari di NTT, salah satu desa. Untuk apa? Untuk ngajarin orang-orang di sana itu yang buta aksara. Untuk ngajarin mereka soal pola hidup yang baik gitu. Ini bentuk sumbangsi kita. Jadi buat teman-teman, sobat-sobat Immanuel yang yang Gen Z, yang sangat akrab dengan digital, jangan terperangkap dengan game saja, tapi dengan alat yang canggih, dengan kemampuan yang canggih di ujung jari ini harusnya kita gunakan. Oh, ini bisa nih, saya bisa nih jadi volunteer di sana, saya bisa nih bikin ini, saya bisa ini, baik di gereja, di rumah maupun juga buat masyarakat. Nah, itu bentuk sumbangsi kita. Kan hari ini ya, misalnya kita tapping di hari ini nih, kita lihat bagaimana di kabinet dan kelengkapan dari kabinet itu Bapak Presiden juga memilih orang-orang muda gitu. Bukan hanya karena wakil presidennya muda, tapi juga ada orang-orang muda yang memang potensial gitu. Ada juga selebritis yang dipilih di situ, artis dipilih di situ. Untuk apa? Sebenarnya bukan soal populernya, tapi soal influence-nya, pengaruhnya. Nah, sumbangsi itu juga kita bisa memberikan pengaruh. Misalnya Pak Dery punya murid-murid, Pak Dery bisa memberikan pengaruh. Saya misalnya sebagai pendeta, untuk jemaat saya bisa berikan pengaruh. Nah, ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena salah satu persoalan masyarakat di abad 21 ini adalah soal keteladanan. Keteladanannya itu kan sekarang itu bukan hanya persoalan di ranah sekuler, tapi di ranah katakanlah gereja, ranah rohani gitu. Ternyata soal keteladanan juga persoalan. Berapa banyak berita misalnya akhir-akhir ini gitu ya, kita dapatkan pemuka agama, pemimpin yayasan atau gereja justru melakukan tindakan-tindakan amoral, asusila dan lain sebagainya. Nah, maksud saya itu juga bentuk sumbangsi kita. Mungkin Pak Prabowo nggak kirim tim melakukan investigasi di Immanuel ini, berapa penatua diakan yang rajin begitu. Berapa pengurus pelkat yang rajin, pelayan PAPT yang rajin, yang komit dengan pelayanannya. Mungkin dia nggak kirim itu, tapi kita tahu tanpa dikirim pun ada malaikat Tuhan, ada tanggung jawab kita yang memang harus kita lakukan gitu. Jadi nggak tunggu orang puji kita baru kita buat, kan gitu. Itu komitmen. Nah, kan Tuhan Yesus kan bilang, kamu adalah garam dan terang. Jadi siapapun presidennya harusnya kita tetap jadi garam dan terang. Di Roma 13 Paulus katakan pemerintah itu wakilnya Tuhan, representasi dengan kehadiran Tuhan. Jadi kita hormati. Bentuknya apa? Yaitu kita mensupport dengan hal-hal yang baik, yang berkenan, yang berdampak buat masyarakat. Jadi bukan ketika misalnya presiden adalah pilihan saya dan menang, terus saya buat yang sebaik-baiknya. Terus ketika saya tidak memilih, tidak sama pilihannya dengan Pak Dery misalnya, terus saya malas-malasan, enggak gitu. Itu, karena kan hakikatnya kita ini adalah garam dan terang. Betul. Kan gitu kan. Jadi jangan ketika pilihan saya baru menang baru saya berbuat. Enggak. Betul. Karena itu tadi yang saya bilang, politik itu kan bisa berganti. Hari ini biru muda, besok bisa hijau, besok bisa merah, besok kuning, kan gitu. Tapi sumbangsi kita untuk negeri ini, untuk bangsa ini harus tidak berubah. Karena kehadiran saya dan Pak Dery di sini di Indonesia itu bukan kebetulan. Itu berkat Tuhan gitu. Nah, seperti itu Pak Dery. Jadi dengan kapasitas kita sekarang apapun itu, ya kita tunjukkanlah dengan sungguh-sungguh, dengan baik, dengan bukan hanya maksimal, tapi kalau bisa optimal yang kita lakukan gitu. Jadi kita kan harus lihat hidup bangsa ini kan sama seperti sebuah kendaraan gitu ya, atau sebuah bahtera yang besar. Dia tidak akan berlayar dengan baik, dia tidak akan bergerak dengan baik kalau ada bagian-bagian yang lepas. Nah, sumbangsi kita di situ gitu. Dengan Pak Dery menjalankan tanggung jawab dengan baik sebagai seorang guru, maka murid-murid itu kan menyerap, lalu dia akan terapkan dalam hidup sehari-hari, dia bagi ke temannya, dan itu akan membuat komunitas yang baik. Begitupun dengan saya misalnya, saya melayani dengan baik,
keteladanan ada, contoh-contoh ada, nanti yang lain juga akan mengikuti. Nanti di rumah keluarga masing-masing akan mengikuti. Itu kan berdampak gitu. Seperti itu Pak Dedi. Luar biasa, terima kasih Pendeta. Tapi ngomong-ngomong, Pak Pendeta pernah mengatakan beberapa saat yang lalu, tunggu momen berikutnya bulan apa setelah pelantikan. Bener Pak, mau datang ke Immanuel. Wih, Bapak pernah ngomong ke saya begitu loh, beneran mau datang. Kalau mau datang saya langsung siap-siap pakai baju. Iya. Apakah benar atau cuma apa ya, angin surga? Benar mau datang ke Immanuel? Artinya gini, saya melihat khususnya ketika di Immanuel ya Pak Dedi ya, bahwa pertama sebenarnya bukan siapa pemimpinnya, tapi kita bersyukur Immanuel itu adalah salah satu warisan budaya, warisan yang sangat berharga dan memang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, kemudian destinasi religi. Dan ini bukan hanya kebanggaan buat kita orang Kristen dan GPIB, tapi juga kebanggaan Indonesia. Sehingga para pemimpin kita siapapun dia, ketika hari-hari tertentu mereka juga akan lihat, mereka yang datang ke situ akan selalu bilang, wah keren ya gereja ini gitu. Nah jadi kedatangan mereka pun sebenarnya bentuk support mereka bahwa negara hadir dan kemudian negara juga mendukung, menjaga, mengayomi gitu ya, dan juga mengingatkan kita sebagai warga negara, para pemimpin kita datang itu untuk mengatakan bahwa tolong ini dijaga dengan baik gitu. Nah dengan pengalaman kurang lebih masuk tahun ketiga ini, saya lihat banyak pemimpin-pemimpin kita, pemerintah yang juga menitipkan ini untuk kita jaga dengan baik. Nah kalau di beberapa tahun terakhir ini, khususnya di waktu saya di sini ya, banyak pemimpin-pemimpin kita yang datang ke sini ganti-ganti gitu. Saya percaya ke depan juga nanti akan juga, termasuk bukan tidak mungkin Pak Presiden Prabowo juga akan hadir gitu. Amin. Gitu. Nih terakhir nih Pak, jadi Bapak Jokowi kemarin diantar tadi yang seperti Pak Pendeta bilang ke Solo, diantar sama Presiden Prabowo di semua, bukan Presiden Prabowo doang, tapi menteri-menteri semua mengantar, bahkan rakyat ya, di sepanjang jalan mulai dari Istana, Sudirman itu wah penuh sekali Pak. Jadi mereka merasakan apa ya, sedih bukan karena ya memang masih akan ada, cuma maksudnya yang jadi pertanyaan saya, apa sih sebagai warga negara Indonesia, khususnya warga gereja yang baik, melihat kepurna tugasan dari seorang presiden yang pada awalnya dieluk-elukan hampir 90%, kalau saya mendengar dari pengamat politik Pak Yunarto, 90% itu selalu konsisten di NTT Pak Jokowi selalu. Tapi 2 tahun belakangan ini gara-gara yang tadi saya ungkapkan, memuluskan anaknya, itu banyak yang kecewa. Banyak yang kecewa sama Pak Jokowi. Termasuk ya warga gereja, tidak bisa memungkiri bahwa ya itu dia, makanya saya selalu bilang, makanya tadi Bapak juga bilang jangan terlalu bucin. Nah, kalau saya bilang jangan mengandalkan manusia, andalkan Tuhan. Nah, jadi bagaimana Pak sikap, bukan sikap ya, apa yang harus kita lakukan melihat Presiden Jokowi dengan sudah meninggalkan legasinya ya, di mana pembangunan infrastruktur di mana-mana, tapi justru dari orang kita masih yang banyak mencaci, justru dipandang rendah di negeri sendiri, tapi di dunia internasional dihormati. Nah, itu karena bagian yang tadi yang cacatnya seorang Jokowi, Pak Jokowi yang 2 tahun terakhir yang menjelang pemilihan Pilpres itu memuluskan anaknya, dan mungkin sampai dengan saat ini masih ada mereka yang termasuk warga gereja yang masih nggak respect sama mantan presiden ke-7 kita itu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, terima kasih Pak Dery. Jadi mengutip ya beberapa pakar, ya saya mengingatkan bahwa
Ketika bicara politik, maka yang ada tuh kepentingan abadi, bukan lawan dan kawan. Jadi kalau kita memegang prinsip itu, maka harusnya sih kita nggak shock gitu. Ketika periode ini Pak Dery begitu dekat dengan saya, periode berikutnya lalu berbeda ini, itu politik gitu. Nah kemudian yang kedua, kita juga harus ingat bahwa seperti tadi saya katakan di awal, menurut beberapa pakar, Indonesia ini incaran dari banyak pihak. Nah cuma kan karena kita sekarang ada di dunia yang sangat modern, maka pilihan perang, agresi, menguasai satu ini dengan cara perang, itu bukan pilihan. Tapi ada yang namanya itu proxy war tadi. Jadi sebenarnya dia melakukan perang tapi dengan cara pakai tangan orang lain, dengan memanfaatkan situasi-situasi tertentu misalnya gitu. Dan seperti saya katakan juga bahwa pasca Covid, Indonesia ini menjadi salah satu negara dari sedikit negara yang bisa bertahan. Dan jangan lupa negara kita ini adalah negara yang kaya dengan berbagai sumber daya. Nah, 4 hal itu menjadi penting untuk kita ingat terus, sehingga ketika saya dengan Pak Dery dan juga sobat-sobat Immanuel bisa sama, bisa sepaham, bisa berbeda pilihan, harusnya itu jangan menjadi kemudian kita membekas, bahkan kemudian jadi terpendam sampai sedemikian istilahnya tuh jadi dendam kusumat gitu. Jangan. Yang namanya politik kan ada kalanya menang, ada kalanya kalah dan seterusnya. Nah, kemudian yang berikut adalah terkait dengan Bapak Presiden Bapak Joko Widodo sebagai presiden yang ke-7 ya, dengan 2 periode itu. Saya cuma mau bilang begini, bahwa ketika ada hal-hal yang menurut beberapa pihak, misalnya di akhir dia katakanlah melakukan pelanggaran-pelanggaran, maka bukan berarti kemudian karena hujan sehari panas setahun tuh langsung nggak dirasakan, atau sebaliknya ya, karena panas sehari kemudian karena hujan sehari ya terus panas setahun sepertinya nggak ada apa-apa. Jangan, kita sama-sama deh bikin list gitu, apa sih yang selama 10 tahun ini kita sebelumnya tidak dapat sekarang dapat gitu. Contoh misalnya, saya mau bilang kepada kita semua, sobat-sobat Immanuel, ketika 2017 saya selesai tugas dari Singapura, 2016 itu saya dengan istri cari sekolah buat saya kasdo SMA gitu. Lalu singkat cerita dapatlah salah satu SMA negeri. Setelah lewat tes, waktu kami datang itu pas sekolah bilang gini, ikut aja tes, kalau misalnya lolos ya berarti dapat bangku. Kebetulan memang ada berapa bangku gitu kan. Sudah, singkatnya kasdo ikut tes, lalu kemudian masuk, lalu kemudian saya dengan istri berpikir gitu ya, apa nih kalau udah berarti bayar berapa segala macam gitu. Ke wakil kepala sekolah bilang ke TU saja, tata usaha bilang nggak ada yang dibayar, pokoknya kalau memang belum ada seragam ya beli seragam, tapi yang lainnya nggak ada bayar, uang SPP segala macam. Dan kemudian saya ingat, oh iya ya, itu produk dari pada masa Bapak Joko Widodo dengan Pak Ahok jadi gubernur dan wakil gubernur, lalu kemudian dilanjutkan oleh Pak Ahok jadi gubernur gitu. Artinya ada hal yang positif. Jadi kasdo di SMA 30 saya sebut ya, 30 itu sampai selesai tuh nggak bayar apa-apa. Dan itu fakta, nggak bisa ketika saya tidak memilih Pak Prabowo yang didukung oleh Pak Jokowi, terus saya bilang, wah Pak Jokowi jelek. Enggak, ada jasanya. Jadi jangan kita hilangkan itu. Dan bukan hanya kasdo anak kami yang menikmati, tapi sekian juta yang dari SD sampai SMA itu menikmati gitu. Itu baru di Jakarta tuh. Lalu belum lagi misalnya seperti tadi Pak Dery sampaikan, saya dalam beberapa waktu terakhir ini karena ada sebagai departemen teologi bertanggung jawab untuk urusan vikaris, bolak-balik Lawang gitu, bawa kendaraan dari Jakarta sampai dengan Lawang. Bisa cepat, bisa 10 sampai 11 jam gitu. Kenapa? Karena ada jalan tol. Saya ingat betul ketika jalan tol itu baru sampai di Brebes. Seperti itu harus keluar, terus jalan provinsi biasa harus lewatin Alas Roban dan lain sebagainya. Sekarang saya tengah malam pun bisa berangkat. Kenapa? Karena ada jalan tol yang bagus gitu. Dan jalan tol itu kalau misalnya
Pak Dery ikuti jalan tol itu, kalau sudah lepas Semarang masuk Salatiga dan seterusnya, itu kondisi itu lewatin gunung, lembah gitu ya, yang harus ada jembatan, ada terowongan, dan itu nggak murah gitu, dan itu nggak mudah. Dan menurut saya itu dimulai dari seorang pemimpin yang punya goodwill, punya ketulusan untuk membangun ini. Belum lagi misalnya kalau kita bicara soal di Indonesia Timur, saya 4 tahun di Indonesia Timur, kami tugas di Indonesia Timur di Makassar 4 tahun, tahu betul bagaimana monopoli di sana gitu. Tapi kemudian ketika Bapak Jokowi jadi presiden, lalu dia mulai dengan tol laut, dia mulai dengan harga semen yang sama, dia mulai dengan pembangunan jalan di daerah-daerah yang memang sangat sensitif, yang sangat ditakuti gitu. Yang misalnya saya sebut Dungga itu kan tempat yang memang KKB itu memang menguasai gitu. Tapi beliau datang ke sana dan seterusnya. Akhir tahun lalu saya punya kesempatan ke Papua, turun di Bandara Sentani. Lalu kemudian kami ada ikut sidang GPI di sana gitu. Lalu yang jemput saya itu orang asli Papua. Dia driver, dia staff di rumah sakit ya, rumah sakit Katolik. Lalu kemudian dia cerita, ini Pak, ketika sebelum Pak Jokowi ini belum dibangun nih jalan sekitar Danau Sentani, tapi beliau bangun gitu. Dulu sebelumnya Pak, kalau misalnya presiden datang ke sini, itu jangankan manusia, kambing aja nggak boleh lewat. Ya seperti itu. Tapi ketika beliau ini Pak Jokowi datang ke Papua, mama-mama pun bisa dia peluk gitu. Nah maksud saya bukan anggota projo, bukan gitu ya. Saya juga bukan anggota partai. Pada periode pertama saya bukan partai PDI, kemudian periode keduanya Pak Jokowi saya bukan partai Golkar, saya bukan anggota partai. Tapi yang saya mau bilang bahwa ada kelebihan yang nggak boleh karena narasi-narasi yang dibangun terus kita anggap tidak ada arti apa-apa gitu. Coba lihat, kalau kita kan ada jejak digital tuh, kalau kita lihat bagaimana pertemuan internasional sebelum presiden ke-7 kita, itu presiden Indonesia tempatnya tuh di barisan kedua kalau foto, tapi ketika beliau selalu di center di depan, itu artinya apa? Ada penghargaan gitu, ada penghargaan. Nah maksud saya dengan saya cerita begini bahwa kita juga perlu untuk jujur, untuk mengatakan terima kasih kepada setiap presiden, itu punya jasanya. Dan kali ini kita berterima kasih kepada presiden yang ke-7 Bapak Haji Insinyur Joko Widodo dan wakil presidennya Kiai Haji Maruf Amin gitu. Bahwa mereka dengan lebih kurangnya sudah membangun negeri ini gitu. Membangun negeri ini, bahkan kemudian ya kalau bisa dibilang nggak kenal lelah gitu. Nggak kenal lelah. Dan bukan hanya di Jawa ya, tapi di seluruh Indonesia. Salah satu terobosannya, dan saya pikir sebenarnya bukan terobosan yang baru, tapi beliau mau melanjutkan itu karena terobosan idenya itu kan sudah dimulai dari Presiden Soekarno tentang ibu kota negara yang bukan di Jawa. Nah waktu itu Pak Soekarno pilih Palangkaraya gitu. Nah kemudian Pak Jokowi ambil ide itu, kemudian mewujudkannya. Kenapa di Kalimantan Timur gitu ya? Karena memang itu lewatin penelitian, jarang gempa dan seterusnya. Itu yang saya dapatkan informasi di sana. Tapi yang mau saya bilang begini, bahwa ketika ide pemindahan ibu kota itu sebenarnya bukan soal lokasinya, tapi soal cara berpikir. Mohon maaf, bukan rahasia, misalnya pemimpin itu harus Jawa, kemudian pusat itu semuanya di Jawa. Dan ketika terjadi ketidakseimbangan, akhirnya apa yang terjadi? Kita nyebrang sedikit ke Lampung, itu udah kelihatan tuh, jalan rusak dan lain sebagainya, susah. Atau kita nyebrang sedikit ke Madura dan lain sebagainya, itu rusak gitu. Tapi dengan pemindahan ini mau dikatakan bahwa Indonesia ini ya semua gitu. Jadi semua punya kesempatan. Kemudian yang lebih penting lagi adalah penelitian-penelitian apa istilahnya itu, soal ketinggian tanah, soal air laut dan lain sebagainya. Ternyata beberapa analisa dari para pakar mengatakan bahwa tahun sekian Jawa itu bisa tenggelam gitu. Nah jadi yang saya melihat begini, bahwa
pemimpin kita dalam hal ini Bapak Joko Widodo, dia mengambil kebijakan itu bukan hanya satu hal, tapi lihat banyak hal gitu. Nah, memang ketika bicara perubahan itu tidak mudah, sekalipun perubahan itu baik gitu. Nah, cuma yang kita boleh teladani adalah bahwa beliau tetap lakukan itu. Kalau mau dikumpul mungkin bicara pujian dengan cacian lebih banyak caciannya. Tapi apakah cacian itu semua benar? Belum tentu juga gitu. Bisa juga ada orang-orang yang mungkin nggak terima kenyataan atau apa kemudian mencaci gitu. Nah, buat kita saya menghimbau bahwa mari kita tetap jaga nih konsistensi kita nih. Bahwa kita adalah warga masyarakat, warga negara yang memang tahu, melihat, mungkin menjadi saksi hidup atas apa yang dibuat oleh Bapak Presiden yang ke-7. Lalu kemudian kita teruskan, kita jaga, kita jaga sehingga apa? Sehingga ya itu tadi yang beliau punya visi juga, bukan hanya saya yang berlimpah, saya yang baik-baik, tapi seluruh warga negara Indonesia itu mengalami itu. Nah, menurut saya itu pelajaran penting ya, bahwa kepada Bapak Presiden Joko Widodo terima kasih banyak sudah meninggalkan legacy yang luar biasa gitu ya. Nah, jadi buat kitanya bukan hanya kagum, tapi tunjukkan juga bahwa saatnya nih kita juga berbuat buat negeri ini gitu. Apapun kapasitas kita gitu. Sehingga pada waktunya pun kita bisa meninggalkan legacy itu. Legacy yang bisa dilihat orang banyak atau hanya sedikit orang. Kan sama seperti kata ibu kata Mother Teresa. Mother Teresa katakan begini, tidak semua kita bisa berbuat hal yang besar, atau tidak semua kita berbuat hal yang besar, tapi kita bisa berbuat hal yang kecil dengan kasih yang besar. Wah, itu kan luar biasa tuh. Dalam tuh Pak. Dalam itu gitu. Jadi ya kita belajar banyak hal ya dari para pemimpin kita, Sekali lagi luar biasa pandangan dari seorang Ketua Majelis Jemaat GPB Immanuel Jakarta, Bapak Pendeta Abraham Ruben Persang, di mana beliau barusan mengatakan bahwa setiap presiden, ya, mulai dari presiden pertama sampai presiden ke-7 mempunyai jasa-jasanya. Walaupun masih ada kekurangannya, tapi tidak dipungkiri ada masing-masing presiden pun banyak sudah membangun negeri ini. Nah, pertanyaannya apakah kita sebagai warga negara mempunyai sumbangsi? Nah, itu tadi Pak Pendeta katakan, mari kita berbuat yang terbaik. Kalau saya mengatakan bahwa salah satu presiden Amerika Serikat saat itu, Abraham Lincoln, mengatakan jangan tanya negara apa yang negara berikan padamu, tapi tanyakanlah apa yang sudah kau berikan untuk negara. Saya mengutip salah satu pendapat dari presiden mereka. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, jadi jangan cuma menghina, mencaci presiden, walaupun ya manusia itu kan ada kekurangannya Pak ya, termasuk ya seorang pendeta pun pasti ada kekurangannya, iya kan Pak ya, nggak sempurna. Apalagi presiden, pendeta aja nggak. Kalau bahasa Manadonya itu nobody's perfect. Nah, nobody's perfect. Nah. Oke, Sobat Immanuel, kita akan masih lanjut, tapi kita akan lanjut di segmen 3, tetap di podcast Basa Basi Immanuel, Bahasana Bahasini di Immanuel. Kembali lagi di podcast Basa Basi Immanuel, Bahasana Bahasini di Immanuel. Ini baru kompak nih Pak. Segmen 1 segmen terakhir kompak ya. Segmen terakhir kompak. Waduh, apakah karena kita mau makan bersama? Bisa jadi. Oke, Pak Pendeta, dari percakapan yang sudah hampir 1 jam, bahkan sudah 1 jam menurut tim, kira-kira apa kesimpulan dari diskusi kita pada malam hari ini? Buat kita sebagai gereja intergenerasi, dalam hal ini generasi Gen Z, terus tugas dan kapasitasnya seperti apa? Silakan Pak. Iya, saya, Pak Dery, dan kita semua pada masanya kita juga mengalami yang namanya intergenerasi.
Artinya gini, pada masanya ketika Bapak Presiden Soeharto memimpin negeri kita, bangsa kita, mungkin waktu itu Pak Dery masih anak-anak gitu ya, misalnya ketika beliau anak dan remaja. anak dan remaja. Nah, seperti itu. Artinya apa? Artinya apa sumbangsinya pada saat itu dalam kapasitasnya? Ya belajar, ya kan? Betul. Sehingga Pak Dery bisa sampai di hari ini gitu. Betul. Nah hari ini Pak Dery juga intergenerasi, bukan lagi anak-anak, tapi orang dewasa, gitu. Apa sumbangsinya? Pak Dery bisa menjadi pengajar yang baik, yang setia, lalu memberi dampak buat para muridnya. Nah nanti ketika Pak Prabowo selesai 2029, usia kita juga bertambah kan? Ya. Kita jadi parubaya bahkan lansia. Apa sumbangsi kita? Ya sesuai dengan kita punya kategori usia. Yang saya mau katakan bahwa setiap kita, apakah kita anak-anak sampai dengan lansia, kita punya ruang, kesempatan untuk memberi kontribusi bagi bangsa ini. Lalu orang bilang begini, tapi kan negara kita masih ada korupsi, masih ada pelanggaran-pelanggaran, ini itu, pemimpin-pemimpin tidak memberi keteladanan. Saya ingat, dan mungkin udah keberapa kali saya ulangi ya, ketika kita tahu ada dunia kita itu begitu gelap, maka jangan mengutuki kegelapan itu, tapi nyalakan terangmu. Wis, mantap. Supaya merobek itu kegelapan. Gitu. Luar biasa. Ya kan? Apakah terangnya kecil, tapi kalau semua menyalakan, maka gelap itu menjadi terang. Gitu. Yang saya mau bilang, tidak ada sesuatu yang remeh, kecil dan tidak berharga untuk bangsa ini. Ketika kita lakukan dengan kesungguhan, dengan ketulusan, dan juga dengan visi besar bahwa oh ya sekarang saya anak-anak tapi pada waktunya saya juga akan menjadi besar. Atau kita yang sudah besar ini kita katakan pada waktunya anak-anak saya pernah begini, sekarang saya ada kesempatan begini. Karena saya tahu saya juga akan mewarisi yang terbaik buat anak cucu saya. Jadi tidak ada sesuatu yang kecil dan tidak berharga ketika kita lakukan untuk kebaikan banyak orang. Apalagi sama seperti dalam 1 Yohanes dikatakan bahwa marilah kita mengasihi bukan hanya dengan perkataan, tapi dengan perbuatan dan kebenaran. Nah itu kita wujudkan dalam hidup berbangsa dan negara kita, di mana saja dan kapan saja. Mungkin hari ini kita sama-sama di Jakarta nih Pak Dery. Mungkin tahun depan Pak Dery ada di Manado kah, jadi bupati atau jadi apa, kita nggak tahu kan. Ya. Tapi yang pasti sepanjang kita masih hadir bagi bangsa ini, ya kita berikan yang terbaik. Karena dalam surat Kolose, Paulus katakan apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Begitu Pak Dery. Closingnya sesuai dengan profesi, kapasitas sebagai seorang rohaniwan. Luar biasa. Bukan lagi pakar. Ya, ya baik Sobat Immanuel. Jadi demikian podcast pada malam hari ini. Bagimu negeri, siapapun kita, terpilih atau tidak, presiden atau rakyat biasa, kita melihat kepentingan bangsa dan tetap memberi yang terbaik. Seperti yang Pak Pendeta katakan barusan, mengutip juga dari Kolose ya Pak. Ya. Apapun yang kamu lakukan, lakukan untuk Tuhan. Ya, jadi pemerintahan wakil Allah, pemerintahan yang sudah ditetapkan adalah pilihan Allah. Jadi kita harus hargai. Bagaimana kita cara menghargainya? Beri yang terbaik untuk bangsa ini. Oke, demikian. Jadi salam merah putih. Salam merah putih. Saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Pendeta untuk waktunya malam hari ini sudah memberikan pencerahan buat kita semua. Mudah-mudahan penonton podcastnya bisa bertambah lebih banyak melihat pendidikan politik dari seorang Ketua Majelis Jemaat Immanuel pada malam hari ini. Dan kita berbicara belajar sama-sama Pak. Kita sampaikan kembali Pak. Apa itu Pak? Selamat bertugas Bapak Presiden Prabowo Subianto. Selamat bertugas Bapak Presiden. Dan Wakil Presiden Bapak Gibran Raka Buming Raka. Ditunggu di Immanuel. Dan terima kasih untuk Bapak Joko Widodo dan juga Bapak Kiai Haji Maruf Amin. Semoga nonton podcast ini dan bisa menjadi bintang tamu podcast kita. Wah, itu langsung rame tuh. Langsung. Heboh tuh Pak. Itu nggak ada, langsung pada jas-jas ini yang di depan saya jas rapi kebaya semua ini. Terus konsumsinya nggak lewat lagi. Langsung dari istana Pak.
Ya. Ya, terima kasih untuk tim multimedia podcast Ada Immanuel, Bung ada Bung Mike, Mike, ada Kak ada Kak Karin, ada Nael, ada Rafael. Kak Iya. Gaby jangan lupa juga Oh iya, yang selalu support dengan ya dinernya pada malam hari ini. dinernya. Ya, Sambal mata, iya. ayam madu. Untuk jangan langsung kasih tahu Pak. Oh jangan kasih Iya. tahu ya, oke. Untuk podcast berikutnya tunggu saja tayangan berikutnya. Tentunya setiap minggu ketiga akhir bulan. Setiap bulan minggu ketiga. Ya. Begitu ya Pak ya. Oke. Akhir kata saya Diri Runundu. Saya Pendeta Ruben. Salam. Sampai jumpa lagi di podcast Bahasa-bahasa Immanuel. Bahasa-bahasa Immanuel. Bahasa-bahasa Immanuel. Bahasana bahas ini di Immanuel. Nggak kompak nih Pak Nitra.